Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat hari Jumat. Aduh, sudah masuk akhir pekan lagi ya. Januari udah tinggal sedikit lagi. Ya, ada yang bilang bahwa Januari ini adalah bulan trial ya. Semua resolusi baru mulainya bulan Februari. Tapi saya Kak Ros tetap konsisten menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel juga di pojok sana. Oh, aku baru sadar baju kamu pink banget ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita hari ini. Apa sih yang lagi menjadi sorotan publik, ramai diperbincangkan, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada apa? Oh, ini dari dunia maya ya, karena Ria Ricis kedapatan mengucapkan terima kasih kepada netizen yang belain dia terhadap gosip atau tudingan yang menyebut bahwa Ria Ricis itu pelit ke mertuanya sendiri gitu ya. Ini ada postingan TikToknya nih ya. Nah, ini komentar yang belain dia gitu. Gila, caps lock. Makasih ya dikasih caps lock, jadi aku gampang bacanya. Gede banget gue kalau ada komen Ricis pelit sama mertuanya. Dia itu salah satu dari ribuan YouTubers paling dermawan. Jangankan mertuanya, ke netizen orang-orang di sekitarnya sering dibagi. Dia itu cuma butuh kejujuran, karena itu satu-satunya jalan yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, emang Ricis kalau di sini juga kalau dipuji kurus gitu ya, langsung dia. Kita udah lama lo nggak ngundang dia, kita puji kurus. Terus pada dasarnya tidak ada mertua yang menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri. Mau sebaik apapun itu, menantunya tetap orang lain bagi mereka. Ini salah satu komentar yang netizen yang belain Ria Ricis. Nah, ini komentar Ria Ricis nih yang mengucapkan terima kasih. Hiks, terima kasih ya guys udah speak up belain aku, kalian juara gitu. Nah, ini kan masih dalam rangka orang tuh menduga-duga ada apa sih dalam pernikahannya Ria Ricis dan Teuku Ryan gitu, karena mereka kedapatan sering sudah tidak lagi bikin konten-konten berdua gitu kan ya. Ini salah satunya juga yang menjadi sorotan adalah ketika Putra Siregar ini ya cerita bahwa Rian itu pernah minta kerjaan. Tapi kan nggak apa-apa sih ya kalau minta kerjaan, itu biasa ya. Ya. Tapi masalahnya di mana? Coba kita lihat dulu cuplikannya dan apa komentar dan sorotan netizen berikut ini. Netizen coba kita baca ya kan. Harusnya paham selama ibu kandungnya anak laki-laki masih hidup, sang ibu memang menjadi tanggung jawab anak lelakinya. Dan agak aneh juga kalau Ricis bisa jor-joran dengan ibunya, kenapa Rian nggak boleh katanya gitu ya. Mungkin maksudnya bilang-bilang gitu ya. Terus ada lagi komentar netizen bunyinya adalah di caps lock. Makanya Rian kalau udah menikah dahulukan istrimu, walaupun istrimu kayak ini enggak. Kau lebih dahulukan orang tuamu, bahkan katanya kau diam-diam kasih uang sama orang tua. Mana boleh gitu Rian, kayaknya istrimu kau harus kasih uang nafkah sama dia. Nanti kita tanya sama Pak Ustadz ya, bener nggak kayak gini. Yang berikutnya ingat, ganteng doang nggak cukup ya guys dalam rumah tangga. Yang berikutnya betul bukan perkara uangnya tapi kejujurannya. Sangat kecewa jika suami tidak jujur katanya gitu. Dan ini komentarnya habis. Ada lagi komentarnya, entah yang ya dia pelit atau enggak, soalnya masalah kue hilang aja jadi masalah. Ini salah banget, bukan kue, sorry, roti sobek. Yeah. Ya udah, nanti kita tanyalah. Ini namanya juga pernikahan masih muda-muda, baru awal-awal, mungkin masih ya perlu adaptasi nggak sih? Kalau emang sukanya begini ya kasih tahu aja. Kalau diam-diaman itu tidak menyelesaikan masalah kok, iya nggak sih? Dari aku yang belum berhasil. Kita lihat sekarang bintang tamu kita yang pertama yang baru ulang tahun kemarin ya. Usianya berapa? Usia dewasa sekali. Ada Billy Syahputra. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Billy Syahputra. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak. Mana kamu bawa apa ke sini? Pasti bawa duit lah buat kameramen. Asik. Buat tim. Tuh udah pasti. Akhirnya kamu udah jadi pengusaha seblak, aku denger ya. Iya, gara-gara kemarin sebelah kali ya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat sekarang ini yang terbaru beritanya, sorotan orang terhadap Billy Syahputra adalah pas ulang tahun. Ini udah mulai? Udah, astaga. Live ya? Makasih ya ampun Iqbal. Live ya? Iya. Dikadoin mobil dan motor. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Dari keluarganya Kakak Reni dulu nih, ngasih kado gua berupa motor. Berempat. Oh, mobil sekeluarga. Mobil sekeluarga dari oma, opa. Patungan. Kakak. Wih, terima kasih om opa. Salim dulu, salim. Wih, dikasih kado sama opa oma. Ini kado patungan. Nah, cuman yang lebih banyak bapak. Bos kontrakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
bilang gini, gue nggak yakin ini 1000% itu padahal beli sendiri, cuma seakan-akan dibeliin karena nggak mau sombong, nggak salah gue ngidolain lu John, katanya gitu. Jadi gimana sih itu ceritanya, Bang Billy? Itu kadang memang dari keluarga lah. Dari keluarga. Mungkin keluarga kasihan kali ngeliat mobil gue yang sebelumnya dijual gitu, Kak Ros. Kenapa dijual? Karena emang mau ganti mobil kan? Atau karena buat modal Karena bikin memang seblak? Uangnya buat kebutuhan sih, buat modal seblak juga. Nah sampai akhirnya kan kalau sebelum ada pemberian mobil dari keluarga kan pakai mobil yang ya sebenarnya enak-enak aja sih mobilnya, tapi memang udah tahun lama gitu loh. Jadi kan kalau asisten gue naik kan 2 orang kan gede-gede kan. Iya. Jadi kalau misalkan manajer gue atau kakak gue tahu Sempit kan, jadinya. iya, satu sempit, kedua juga mobilnya tuh kalau bisa ngomong ampun bos gitu loh. Ini bawa 2 orang gede-gede banget kan. Jadi mungkin keluarga inisiatif dan orang tua inisiatif ya seperti itulah. Oh ini karena mungkin Bang Billy udah mandiri, jadi bingung nyari-nyari apa yang pas kebutuhannya. Ya memang ini sebenarnya keluarga pas banget sih ngasih. Memang ini mobil untuk mobile aja sih, untuk aktivitas syuting di luar kan. Memang aku syutingnya di outdoor gitu loh. Acara SMJJ Siapa Menjadi Juara udah 2,5 tahun, alhamdulillah setiap hari. Masuk. Sampai Jumat jam 10 pagi. Gitu sih ya, Pak. Lancar ya dia ya. Gitu. Oh ini sama motor. Kalau motor buat apa lagi? Kalau motor nggak tahu, dikasih juga sama. Ini beneran dari manajer. keluarga, bukan Benar. kamu beli sendiri? Benar. Hah? Ini dari Ini keluarga. mobil kan dari keluarga, motor dari manajer. Dari manajer. Enggak jujur. Kalau jujur. motor satu lagi memang aku yang beli. Terus tapi itu enggak Satu lagi motor sama kan ada motor 3, satu dibeli sama orang-orang iya, rumah. emang, Iya, Cimol benar. tuh. Benar. Tuh, Cimol yang beli itu. Hebat, luar biasa. Berarti kamu gajinya gede juga ya. Nih, tapi biasanya kalau tiap tahun emang gini kadonya atau Nggak khusus juga, memang pas spesial? lagi ada rezeki aja mungkin ya harus. Mungkin ada rezeki aku beli motor gitu-gitu. Terus juga keluarga ada rezeki ya patung-patungan ya beli itulah. Lumayan lah Kak Ros. Tapi emang katanya kamu emang tiap 2 tahun sekali emang ganti mobil. Ya maksudnya kalau misalkan memang pas momennya harus ganti ya memang harus ganti. Ganti bukan berarti ya gimana ya, maksudnya gini, biar refresh terus gitu loh Kak Ros. Kan kalau misalkan mobil makin lama di kita kan makin tahun kan makin turun harganya kan. Terus Ya. juga makin tua juga kan. Kalau bisa maintenance juga makin lumayan juga kan. Makanya justru itu kalau misalkan ada rezeki kalau bisa ganti. Oh, oke. Baik, ini kan usianya udah 33 ya kamu, apa 35? 27 sih, jalan 28 Kak Ros. Jalan terus. Jalan 28. Ya apa kan kamu, ini ada artikelnya katanya kamu udah punya pacar dan targetnya menikah tahun ini gitu kan. Ngomongnya tahun lalu. Untuk target tahun ini. Emang udah, mana pacarnya sih, kok aku belum dikenalin? Doain aja Kak Ros. Amin. Kalau memang jodohnya tahun ini ya mungkin tahun ini. Ada emang, yang mana sih? Mana? Hah? Gila, nggak ada. Ada gak sih Bang Billy? Hah? Pokoknya Kak Ros doain kalau misalkan Iya, kalau ada yang mana orangnya? ya doain aja Kak Ros. Iya, aku doain. Kan kalau didoain kan harus tahu yang namanya siapa gitu kan. Tapi Kak Ros beneran mau doain aku? Iya. Ntar aku kasih tahu ya. Iya, benar. Iya. Coba, Iya. ya ampun, kasihan banget sih handphonenya Billy Saputra. Ini buat kenapa sih handphonenya, kenapa nggak ada yang beliin handphone sih, Bang Billy? Iya nih. Makanya lagi ngumpulin. Kamu cari kriterianya. Kita udah pernah nanya kan waktu itu kriterianya kan, dia cari yang solehah ya kan. Terus yang mandiri ya. Ya. Yang bisa cari duit sendiri. Iya. Iya. Yang kayak Kak Ros lah cantik. Pinter banget dia belokinnya. Iya, ya yang kan? soleha. Iya, ya. Yang taat pada suami. Masya Allah. Itu bukan gue kayaknya. Oke, sekarang kita ada satu lagi nih. Ada sebuah kejutan, bukan kejutan ya. Ini ada sesuatu yang Bang Billy harus cari-cari. Terus kalau udah ketemu, tolong ceritain apa ini bendanya ya. Bang Billy silakan ke situ. Mystery box. Sini Bang Billy. Kamu di sana. Kamu di sebelah sana ya. Ambil. Kalau menemukan sesuatu, nah itulah bendanya. Ya, nggak boleh dilihat. Gimana sih caranya? Nggak boleh dilihat ya. Oke, siap? Oke. Ambil. Jangan lihat. Masukin aja tangannya. Hah? Ditutup itu. Lah kan gua lihat tuh. Tahu, Kan ada mana TV sih? di situ, jadi gua bisa Matiin lihat. dong itu Mbak, monitornya. Gue mah udah tahu di dalamnya apaan, tapi gue pura-pura kaget aja ya, pura-pura biar ekspresi ya. Biar di kamera bagus ya. Kayak gitu. Gitu-gitu ya. Ayo, Gua udah tahu cari dalamnya. cari galah. Nah, Percuma dimatiin ya, mau dimatiin. Coba kamera nih. Mau dimatiin coba kamera tuh ya. Percuma tuh. Tuh. mana Percuma sih? gue udah bisa lihat.
Ya udah, karena dia bisa lihat berarti apapun yang diambil buat aku ya. Dia udah tahu di dalamnya ada rambutan. Ini maksudnya apa sih? Mana sih? Ada rambutan terus. Oh ya, ambil. Oke, siap. 1, 2, 3. Belum. Ambil. Gak ada hewan, orang rambutan doang. Pura-pura aja ya, kamera roll and action. Udah action, ini bukan tappingan, ini live. Ambil. Oh, ini live ya? Kenapa yang diambil itu? Apa Bukan sih? itu, bukan. Maju. Aduh, makasih ya Bang Billy. Ini apa sih ceritanya? Cincin bagus amat cincinnya. Coba lihat nih. Udah nyalain lagi tuh. Sini. Ini live, kamu malah ngobrol nyalain. Ngobrol sini duduk. Enggak, aku mau ngobrol di sini aja. Ceritain dulu di sini nih. Nggak baik berdiri ngobrol kayak di warung kopi lu. Sini duduk Tamu santai ribet kan. banget satu ini ya. Oke lah. Enak ngobrolnya kan. Ini nih yang diambil. Oh, ada mereknya lagi. Ini ada cincin, ya batunya warnanya biru. Ini apa istimewa dari batu ini Bang Billy ceritanya? Kenangan sih menurut aku sih. Dari? Kenangan Ini yang dari siapa? mungkin. Dari siapa cincin? Ini punya almarhum Olga. Punya almarhum. Terus apa istimewanya benda ini mengingatkanmu pada kenangan apa? Sebenarnya nggak ada istimewanya sih ini. Ya bisa dibilang mungkin yang selalu aku ingat pesannya dari almarhum kali ya. Waktu almarhum ngasih ke aku, kalau nggak salah ya, entah di rumah sakit atau memang pas di rumah gitu aku lupa. Pegang Bang Billy. Udah gitu aja. Pegang, pakai, tambah cakep deh Bang Billy, gitu. Gitu. Terus? Tapi nggak pernah memang aku pakai, aku simpan doang. Kenapa nggak pernah kamu pakai? Apa ya? Disimpan aja sih. Takut hilang, takut rusak. Takut rusak, takut hilang. Jadi kamu simpan di mana ini? Simpen di suatu tempat lah. Apa sih yang saat-saat ini apa sih yang kadang-kadang masih bikin kamu kangen sama almarhum? Teringat apa? Terutama di momen-momen ulang tahun kamu Iya. kemarin ya. Kalau iya kalau Kalau ulang tahun, apa biasanya yang almarhum lakukan kebiasaannya? Cincin ini dikasih waktu kamu ulang tahun. enggak, itu pasti. Biasanya kalau kamu ulang tahun almarhum ngapain? Apa ritualnya biasanya kalau kamu Nyium aku. nyium kamu? Terakhir kamu ulang tahun Ya. almarhum masih ada, dia cium kamu, dia bilang apa? Ingat? Pokoknya kalau pas aku bentar. Tangan sih. Tangan.
Ya udah beberapa tahun berlalu, tapi almarhum itu orang baik dan kenangannya di hati keluarga pasti luar biasa, termasuk juga di hati para penggemar. Ada masa-masa sekarang ini kamu sudah dewasa ya, lebih dewasa Bang Billy. Aduh. Kamu udah dewasa Bang Billy, sudah menjalani banyak banget ya. Kalau bener-bener harus nih. ini emang ada bintang tamu, cuman dia doang ini ya. Kayak di rumah sendiri gitu ya kan. Ya, minum. Sini, syutingnya di sini. Ke situ. Kamu udah Kangen aja sih karena udah semakin gede nih Bang. Iya. Kamu pernah nggak sih kadang-kadang pengen cerita sesuatu gitu ke almarhum? Kamu pengen cerita apa? Seandainya almarhumnya hari ini masih hidup, masih bisa dengerin kamu tuh pengen cerita apa ke almarhum tentang kehidupan kamu yang kamu jalanin? Pertama kalau tentang kehidupan pastinya dia tahu kalau dia masih hidup sih pastinya. Terus karena segala sesuatunya aku tuh dipantau sama dia gitu loh, tentang kehidupan apapun itu loh, asmara atau apapun dia tahu banget aku gitu. Kayak contoh kalau misalkan aku cerita sedikit kan ya, kayak misalkan aku nggak punya duit nih, aku inget banget tuh dia tuh walaupun ya bercanda sih sebenarnya dia, kayak Yoga minta duit dong, dia tahu kalau aku tuh mau pacaran ceritanya gitu loh, mau jemput cewek naik motor tapi mau ganti helm ceritanya. Yoga minta duit dong, buat apa? Lah kemarin kan udah kata dia mau beli helm buat boncengan gitu ceritanya. Ini real bener. Oh dasar lo gitu, lu nggak punya duit aja lu, sosokan pacaran lu segala macam gitu-gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya dikasih duit seperti itu Kak Ros. Terus kayak ya kalau misalkan cerita-cerita untuk sekarang ini sebenarnya kalau Olga sudah tahu pasti dia bangga sama Billy sih sebenarnya, ngelihat yang Billy sekarang ini bisa memberikan sesuatu untuk keluarga gitu loh. Terus kalau memang ya mudah-mudahan almarhum juga tahu ya sekarang ini, mudah-mudahan almarhum juga bangga sama Billy gitu. Tapi setidaknya kalau almarhum ada ketika akan menjadi pertanyaan sama almarhum, Bang Billy kok sekarang gini-gini, pasti almarhum bilang, oh Bang Billy bagus nih sekarang gini-gini, pasti Billy akan cerita. Kalau Billy kan kalau misalkan dia nggak buka omongan, Billy nggak bakal buka omongan gitu loh sih Kak Ros. Kayak misalkan contoh, aku pasti bisa kebayang sih kalau ada almarhum, oh Bang Billy tampilnya sekarang gini, dulu kan, oh Bang Billy kurang gini-gini, terus waktu itu sempat, wah bagus Bang Billy gitu-gitu. Sekarang kalau misalkan contoh, kalau almarhum masih ada nih, ya kan, dulu tuh, ini kita flashback ya, dulu tuh aku sempat bilang sama Yoga kan, sama almarhum, waktu nyetirin almarhum gitu, Yoga, Bang Billy gini-gini aja nih, gitu-gitu. Terus almarhum cuma bilang, insya Allah Bang Billy bakalan jadi orang sukses, insya Allah Bang Billy punya duit. Iya, karena kan Billy juga pengen nikah, pengen punya anak, gitu-gitu. Karena kan dari materi kan untuk Billy pribadi memang belum mencukupi gitu loh. Terus aku sempat bilang sama almarhum itu selesai nyetirin almarhum di rumah, turun, Yoga Bang Billy gini-gini aja ya. Billy mau masuk polisi aja deh kalau ke tentara, daripada nyetirin Yoga terus. Yaudah ntar juga Bang Billy duitnya banyak kok, bakalan jadi orang sukses gitu loh. Nah ketika Billy udah, alhamdulillah kalau bisa dibilang ya sekarang ini ada pendapatan dan sudah memberikan sesuatu buat keluarga dan punya sesuatu yang Billy bisa manfaatkan, ya coba Yoga masih ada gitu loh. Itu Yoga Billy udah punya ini gitu-gitu lah. Sekarang Yoga nggak ada gitu aja sih sedihnya. Tapi dia pasti ya mudah-mudahan Yoga tahu. Iya. Gitu, takutnya nggak tahu apa nggak, ntar tanya Pak Ustadz deh ya. Coba. Iya, itu tanya Pak Ustadz. Nah, ada Pak Ustadz no. Jadi kan udah punya duit, berarti tinggal istrinya ya. Iya Bang. Iya pengen banget. Tinggal istrinya. Nah kalau gitu kita tanya Pak Ustadz dah. Ada Ustadz Dewi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita tamu-tamunya kayak di rumah sendiri gitu ya. Iya, ngobrol sini kayak lagi silaturahmi ini sama teman, bukan lagi syuting. Pak Ustadz, yes, Bill. Kira-kira kalau tadi saya cerita, kalau Pak Ustadz dengar, mohon maaf Pak Ustadz, itu almarhum tahu nggak keadaan kita dan keluarga kita? Nggak apa-apa kan, harus nanya dulu. Boleh. Itu
Kalau kehendak Allah bisa aja. Kalau Allah hendaki almarhum mengetahui, maka dia akan tahu. Tapi sebetulnya ya, yang jelas ya, kita ini manusia hidup secara berpindah-pindah ya. Yang jelas almarhum nggak bisa kembali lagi ke dunia, itu nggak mungkin. Ada orang bilang penampakan datang lagi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kadang-kadang halusinasi kita itu kadang-kadang itu jin yang menyerupai. Oh. Ya, jadi kadang-kadang orang bilang, oh kemarin aku ini ada orang reinkarnasi, itu agama lain yang punya keyakinan kan. Jadi kenangan almarhum lah yang masih berada di dalam hati keluarga. Betul. Gitu ya. Jadi doa-doa anak yang soleh, doa adik, kakak, ibu itu pasti sampai, dan dia tahu, dan dia akan, kalau kita kirimkan doa, dia pasti tahu. Cuman kalau dia melihat kita lagi berbuat baik, maksiat, I think it's not. Enggak ya. Nggak mungkin. Yang berikut kita ada artikel nih, mau tanya juga ke Ustadz Dery nih. Ustadz Dery pernah bercerita ya sebuah pengalaman, katanya pernah dikirimin hal-hal gaib gitu ya, yang mengganggu keluarganya gitu, sampai itu mengganggu istrinya juga. Itu tahun berapa Ustadz waktu itu, ingat nggak berapa tahun yang beberapa lalu? bulan yang lalu. Beberapa bulan itu barusan. Barusan. Jadi memang aneh tuh rumah itu. Pokoknya kita tuh bawaannya mau berantem, aja ribut, dia panas, nggak nyaman. Karena kalau di tempat lain itu kita tidurnya nyenyak, tapi pas pulang ke rumah tuh Panas bawaannya. panas bawaannya. Nah, terus istri berapa kali bilang, kok kayak aku nggak nyaman di sini ya. Terus akhirnya ada Allah hantarlah Ustadz. Aku nggak nyari juga. Terus dia bilang, Ustadz, kayak rumahku nih ada masalah nih. Bisa nggak dibacakan, buatkan amalan apa? Kadang-kadang amalan kita sendiri nggak tembus kan. Nah, perlu dibantu oleh orang-orang saleh. Terus tiba-tiba dia baca doa, baca ayat ruqyah kan. Dia baca itu sebetulnya membuat air yang mau disiramin ke rumah, mau dipelin ke rumah itu kan. Nanti gunakan air itu untuk ngepel rumah kan. Adalah ilmu beliau. Aku nggak paham ya. Terus? Tiba-tiba istriku dengar ayat itu, dia muntah-muntah. Terus dia bilang, di bawah pohon itu ada siapa itu? Siapa itu? Aku bilang, apa-apaan, ada siapa? Kita mau percaya, kita nggak percaya, kita nggak lihat kan, kita mau percaya nggak lihat. Ternyata? Terus pas Ustadz tadi pulang, dia bilang, di sini ada apa ini? Terus kita gali-gali, ternyata ada orang buhul-buhul gitu lah, nyimpan-nyimpan gitu. Siapa yang kirim Pak Ustadz? Selain berikut ini ya. Allah. Tetap di Rumpi.